Marilah itu kan memang budaya kita sendiri. Nggih. Jangan ada rasa malu. Pertama jangan ada rasa Oh, malu. dan harus mau belajar. Nggih. Kalau masa pandemi ini ya semuanya Turun. Iya, turun semua. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Tak TV. Tentunya di bincang-bincang santai bersama saya tentunya Jarod Risanto. Tentunya saya tidak sendirian di sini, ada teman saya juga, teman yang saya undang di sini untuk nanti akan bincang-bincang tentang perjalanan karirnya dari SMK ya, dari SMK sampai sekarang gitu ya. Oke, gimana bincang-bincangnya? Berikut ini bincang-bincangnya bersama Mas siapa? Iya, perkenalkan dulu, nama saya Febri Agitya Tresnawan. Lengkap ya KTP. Ya, terus biar pada tahu ya. Alamatnya Mas? Saya tinggal di Bakulan Wetan, RT 8 Patalan Jedes Bantul, Yogyakarta. Lengkap. KTP ini. Jadi nek ilang gampang golekan. Ya gitu. Oke. Mas Febri ya. Ini di masa pandemi ini gimana rasanya? Kan Mas Febri ini kan dari sekolah SMK-nya. Tentunya kan pekerjaannya juga di jurusannya kerawitan gitu. Iya. Sama seperti saya dulu. Ini ya kebetulan teman-teman. Awal mulanya Mas Febri itu suka musik seperti itu. Ya, awal mula suka dengan karawitan gitu maksudnya. Yaitu dulunya kan di kampung saya ada semacam sanggar gitu ya. Jadi dari kecil saya sudah dikenalkan dengan yang namanya gamelan. Ya, dari kecil terus beranjak ke SD itu juga ada ekstrakurikuler gamelan. Ikut juga di situ. Ya, ikut juga dalam kegiatan itu. Lalu SMP selama 3 tahun itu enggak sama sekali megang gamelan. Jadi selama 3 tahun itu kan mempunyai rasa kangen, mempunyai rasa suwe nyekel gamelan. Nah, terus setelah lulus dari SMP itu melanjutkan ke SMK 1 Kasihan atau tapi yang itu SMKI. kan belum, maksudnya sudah tahu emang SMKI itu udah tahu. Kalau langsung masuk di situ itu udah tahu apa memang ada pikiran lain? Ya, sebelumnya. awal masuk ke SMKI ya cuma memperdalam ilmu gamelan itu tadi. Biar carane nabuh sing bener, carane nganu gamelan kepiye, kan kayak gitu. Nah, untuk yang tadi Mas, yang tadi hobi atau apa ya? Bukan hobi. Ya itu semacam dari diri kita sendiri ya. Nah, itu ada enggak sih Mas, ada apa namanya? Turunan? Enggak sama sekali. Atau memang darah seni dari keluarga mungkin ada? Enggak. Ya cuman dulu itu sebelum masuk ke SMKI kan banyak yang ngomong karena kowe karep nang sekolah nang sini sok abadi opo kan banyak tuh seperti itu ada pernyataannya. Iya, tapi kan itu berawal dari kita sendiri. Nek awak dhewe yakin ya arep ngopo meneh kan kayak gitu. Berarti Mas Febri ini mempunyai keyakinan itunya. Iya. Dan cara membuktikannya ya dengan cara saya sendiri seperti itu. Dengan yakin tadi. Ya, keyakinan. Terus pada akhirnya sekolah di SMKI berawal dari situ. Terus selama di SMKI ya Mas, kan bermain gamelan itu kan banyak anak muda sekarang itu kan lebih justru gamelan itu kayak megangnya itu pada jijik gitu loh Mas, pada alergi atau gimana. Dan bahkan gamelan itu kan dikuasai oleh sekarang ini ya, bahkan orang-orang luar itu betul menabuh gamelan. Nah, Mas Febri sendiri kalau melihat yang seperti itu gimana? Ya bahasanya eman-eman. Karena itu kan tradisi kita, budaya kita sendiri. Kenapa yang memiliki budaya itu kok tidak melestarikan? Tidak mau mempelajari begitu loh. Setelah lihat di video-video kan banyak orang luar yang lebih terampil, lebih mahir dalam bermain gamelan. Apa ya awake dhewe ki ra isin? Budaya awake dhewe ra iso kan kayak gitu.
kalau orang itu sadar loh, tapi kan ya zaman sekarang kalau mengatakan gamelan kan wis zaman biyen kuno ora gaul kan kayak gitu toh. Nah terus kemudian kalau misalkan ada yang bicara seperti itu, Mas Febri tanggapannya kan seperti apa? Cara meyakinkan supaya anak muda sekarang itu ini gamelan itu apa ya, punya budaya kita gitu. Gimana sih caranya agar supaya mereka tuh tetap dengan budaya kita? Ya marilah, itu kan memang budaya kita sendiri. Jangan ada rasa malu. Pertama jangan ada rasa malu. Dan harus mau belajar. Jelas. Nanti kalau yang kebudayaan kita sendiri itu diklaim oleh luar negeri, kita punya apa? Seperti kan yang seperti sudah ya Mas. Iya. Seperti yang kemarin batik. Batik diklaim. Terus reok katanya juga diklaim oleh negara tetangga. Sayang sekali, itu kan peninggalan luhur kita. Nanti apa anak cucu kita mau belajar gamelan ke orang luar kan tidak memungkinkan. Makanya kalau bukan kita siapa lagi? Kan seperti itu. Nah, ini menarik teman-teman semuanya, ini dari seni juga. Nah, kalau dari karawitan sendiri, kan Mas Febri di karawitan ya, udah lulus. Nah, terus ini katanya bekerja juga di Dinas Lingkungan Hidup. Iya, betul. Nah, dan juga ada pekerjaan apa kemarin? Nge-MC bahasa Jawa. Nah, ini gimana? Kan apakah ada kaitannya? Ya sebenarnya tidak ada kaitannya, cuman kalau dalam bidang seni kan itu sebatas apa ya, mengisi waktu luang saja. Tapi dalam jiwa ya juga ada seni itu, cuman untuk mencari ya rezeki kan saya berasal dari situ, kerja di Dinas Lingkungan Hidup. Dan setelah lulus dari karawitan itu juga mempelajari yang kamu katakan tadi, menjadi belajar MC lah, MC Jawa. Nah, kan belajar MC Jawa itu apa ya Mas? Bisa dibilang itu kan agak nggak mudah juga gitu kan. Maksudnya bahasanya itu memang kromo inggil, kromo inggil, dan juga memang penuh makna benar. Jadi kalau orang-orang biasa memang nggak, mungkin belum tahu. Kalau mungkin kalau orang-orang tua kita, oh ini tahu maknanya, artinya itu ini gitu. Cuma kalau orang awam mungkin kan nggak tahu. Nah, orang sekarang kan nggak tahu. Nah, itu gimana sih belajarnya Mas? Dulunya itu gimana belajar? Ya berawal dari suka. Iya. Karena suka mendengar dan suka bahasa Jawa yang lebih halus gitu. Nah, ya dulunya cuman kalau ada acara hajatan gitu mendengarkan MC-nya bicara. Nah, lama-lama kan berawal dari suka itu kan tumbuh tuh. Dan terus pada tahun 2018 saya kursus di Tembi Rumah Budaya itu selama 3 bulan. Kursus itu bayar atau? Iya, ada biayanya. Ada biayanya. Tapi ya enggak terlalu tinggi. Karena merupakan pelestarian budaya juga. Melihat zaman sekarang ini kan untuk menggeluti MC Jawa kan juga sedikit toh kalau muda. Karena kalau saya sendiri ya, teman-teman bisa. Kalau saya dari bahasa jurusan kuliah di bahasa dan sastra Indonesia Mas. Jadi kalau nge-MC ya cuma 17-an sama acara-acara non formal aja. Maksudnya kan bahasa Indonesia yang sebuah umum lah. Tapi ini kan luar biasanya MC dari karawitan kok jadi bisa nge-MC. Ya sebenarnya apa ya, logikanya barang kita bisa dipelajari, betul. Seperti itu. Dan juga mungkin ilmu nggak bisa ilmu nggak kelihatan bisa dipelajari. Nah, masuk ini nggak bisa. Nah, itu kan tadi udah dijelaskan bahwasannya belajarnya dari rasa suka tadi. Pertama suka. Betul. Nah, terus itu ada tag nggak sih Mas kalau belajar seperti itu? Kan nggak cuma rasa suka juga tuh. Kan berawal dari rasa suka, lalu mendaftarkan ke Tembi Rumah Budaya itu kan nanti kasih fotokopian itu. Nah, dan dasar-dasarnya sebenarnya sudah didapat dari ilmu karawitan tadi. Misalnya kalau adat dalam pernikahan pakai iringan gending, itu kan sudah tahu dari sekolah dulu. Terus tembang-tembang kan juga sudah tahu dari sekolah dulu. Jadi kan ada kemudahan tersendiri setelah kursus di Rumah Budaya itu. Nah, tinggal kita mengembangkan saja. Berarti sudah ada dasarnya dulu. Iya, sudah ada dasarnya dari SMKI dulu. Kan ya juga suka kayak gitu kan.
dari kecil yang tadi bilang. Oke. Nah, ini saya suka ini dari pernyataan Mas Febri tadi. Gending yang tadi dibicarakan yang masalah apa tadi? Gending manten. Nah, ada kan gending manten itu kan enggak biasanya kalau manten pas masuk itu kan gendingnya itu ada gendingnya khusus. Ya ada gendingnya tersendiri dan adat Jogja maupun adat Surakarta itu sudah berbeda. Beda. Gendingnya ya, upacara adatnya juga sudah berbeda. Berarti sama ngerias dan juga anunya beda juga. Juga berbeda. Dan itu juga harus dipelajari, nanti takutnya pas adatnya yang Jogja kok nganggo gaya Surakarta lah itu loh. Yang malah kebalik-balik gitu. Ya. Nah, kan di nge-MC Jawa. Nah, kan juga itu nanti sebelum Mas Febri mulai MC ketika di pernikahan itu biasanya diarahkan dulu sama WO atau iya, kita konsultasi dulu sama WO. Ya. Nanti acaranya apa saja yang mau kasih Pambagiarjo barangkali gitu Pambagiarjo itu apa? Perwakilan dari tuan rumah, ucapan selamat datang dari tuan rumah. Ucapan selamat datang, sambutan gitu nggih. Sambutan dari tuan rumah. Itu kan sebelumnya konsultasi dengan WO dulu. Takutnya kalau kita tidak konsultasi kan kita juga belum tahu susunan acaranya. Berarti koordinasi perlu juga. Ya. Nah, kalau sekarang ini kan itu waktu normalnya. Normal dalam artian kalau sekarang kan ini di masa pandemi Covid-19. Nah, job yang didapat itu tadi ngerawit kan ada biasanya ngiringi wayang, ngiringi tari, ngiringi teater juga bisa ya. Nah, itu job mana yang paling ibaratnya banter, Mas? Ada nggak apa di masa pandemi ini turun sama MC loh? Ya kalau masa pandemi ini ya semuanya turun. Iya, turun semua. Turun semua dan MC juga turun ya. MC juga kemarin ada 2, tapi berhubung ada pandemi nyuwun sewu Mas boten situ. Nama kembali lagi ya kita sudah memaklumi lah. Enggak bisa dipaksakan. Tapi kan ada yang diperbolehkan toh, Mas? Itu awal dulu. Oh, awal dulu. Berarti kalau awal seiring berjalannya pandemi ini semakin meningkat, ya sudah ada antisipasi kan, pakai masker, pakai masker kayak gitu. Karena awal-awalnya nggak boleh itu mendatangkan banyak massa, kerumunan. Berarti sekarang job MC juga. Tapi belum ada coretan. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang misalkan mau nikah, ya kan, bisa menghubungi Mas Febri ini. Ini luar biasa. MC wis kondang banget ini. Kalau sebenarnya ada satu lagi tapi ini dari teman saya di Kulon Progo ini sebenarnya mau tak undang tapi saya kok kasihan gitu ya. Nah, ini karirnya itu justru malah ke MC-nya, Mas. Yang diprioritaskan Mas Febri itu apa sebenarnya? Ya, untuk sementara ini mana yang lebih dulu Payu, Mas. Sebenarnya tidak matok terus kudu MC kayak gitu enggak. Ana wong ngejak nabi wayang yo ayo, ngejak tari yo ayo. Jadi ngejak MC yo ayo kayak. Kalau orang seniman ini kabeh dicaki. Sing penting ya pas seduluran kayak gitu ya. Jadi sambatan wis surane sing penting seneng. Betul. Dinai yo syukur. Ora yo karaoke. Itu ini tuh ayo ada kleru amplop loh. Ya bagus ini. Dan saya juga tidak mikir amplop mah gitu. Isine. Akhirnya isine. Oke, luar biasa tentunya. Nah, kalau nge-MC itu kan juga perlu mental tersendiri teman. Bagaimana bentuk mental supaya ketika waktu Mas Febri nge-MC itu nggak nervous, nggak caranya ngomong di depan orang banyak kan grogi gitu. Dan juga kan MC Jawa kan beda, maksudnya kromo halus. Nanti kalau misalkan ada orang-orang tua kan, orang tua melihat, kok MC ini dong ora. Kan kayak gitu ada cacatannya dan juga kritikannya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut, Mas? Nah, kalau kita mengantisipasi bahwa tag dulu nggak apa-apa.
Bawa tapi tag. ya seperti apa itu, kayak buku itu loh. Buku kecil. Buku kecil. Nanti kan sewaktu kita lupa kita Bisa bisa buka. baca. Dan kita harus bisa menyapu semua tamu-tamu itu. Nanti kalau kita cuma satu pandangan dan kita lupa, Nggih. itu akhirnya kan bingung. tapi nggak apa-apa ya, Grogi misalkan lagi. nge-MC pakai buku teks seperti nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan nggak ada aturannya MC Nggak- tidak boleh memakai buku, nggak ada. Nggak ada. Iya. Undang-undangnya juga Nggak nggak ada. Boleh-boleh Iya. saja, tapi ya jangan terlalu baca, nanti nggak dikiranya buruh moco. Boleh Iya. melakukan boleh. Boleh bawa ke PA juga. Nah, nge-MC. Nah, itu terus kan nge-MC juga ibaratnya ngarahkan kan, Mas. Iya. Manggake tamu, apa namanya? Nyondro manten kalau di manten. Nah, kalau hal yang seperti itu, oh iya kan, nggak cuma manten yang MC, Mas. Apa cuma kalau Mas Febri sendiri di manten kalau ini? Ya sementara ini fokusnya ke manten. Ke manten. Yang baru saya pelajari ini di manten. Oh, berarti beda. Nge-MC manten, nge-MC wong orang meninggal itu beda. Beda. Oh. Bedanya di mana ya? Apa di Ya tata cara bahasanya kan juga berbeda. Oh, beda. Oh. Berarti kalau yang MC nikahan itu pakai ada yang nyondro manten gitu ya. Nyondro manten, manggake tamu dan apa kurang? Kan dari adat. Pertama adat, iya. Panggih temanten itu. Panggih, nemokke ngoten ya. Temanten. Nanti terus kirap dari setelah panggih ke pelaminan itu juga ada panyondronya. Ada condronya lagi. Setelah sampai ke pelaminan nanti ada tompo koyo. Tompo koyo itu Tompo koyo itu semacam seserahan kopen-kopen ngoten? emas, bukan. Oh, bukan. Ya, ada uang koin, ada Oh, beras. beras. Itu. Setelah itu kan ada sungkeman dengan Bapak Ibu kumpul makan bareng kayak gitu. sama lempar-lemparan gitu. Nah, itu termasuk sebelum panggih tadi. Nah, itu kan ada adat istiadatnya. Nah, itu yang berkuasa di situ MC atau dari riasnya sendiri, Mas? Itu kerjasama antara Rias dan MC. Juga MC. Iya. Nanti kan MC-nya bicara ini, Riasnya mengatur mantennya. mantennya. Tapi itu ada permintaan dari apa ya? Dari si manten sendiri nggak, Mas? Kalau misalkan ada, harus apa namanya? Ya pernah kerja Contoh. seperti itu. Terus rasa nganggo balang-balangan suruh Ah. langsung dikirap ke baik kayak gitu ya Itu ada. ada. Ya, tapi kan kita cuma pembawa acara kan, tidak bisa Iya. Berarti memaksakan. menyesuaikan. Menyesuaikan. Kita harus kudu nganggo ngene iki, kudu nganggo ngene iki. Oh, iya. Kadang ngono ku sing ora payu. Ya. Mau manut berarti dalang manut sing nanggap gitu. Seperti itu. Nah, terus kan nah, itu yang pakai adat istiadat ya, Mas. Nah, kalau manten itu apa namanya? Pakai muslim, Mas. MC-nya gimana? Tetap pakai dicondro Kalau pakai juga muslim kan penyesuaian biasanya saya putarkan dengan solawatan. Selawatan. Oh. Oke. Itu pakaian basofi kan. Nggih, basofi Islam. Ya. Terus untuk tata cara upacaranya dan sebagainya ada condroannya enggak itu? Biasanya enggak. Ya biasanya Cuma enggak. dari tempat rias nanti ditujukan ke pelaminan gitu. Nah, ini itu udah disebutkan Mas Febri tadi. Nah, kalau sekarang ini masalah bahasanya, Mas. Mas Febri ini menghafal teks itu berapa bulan sih? Atau bahkan tahun? Ya kurang lebih berapa ya? 6 bulanan lah. 6 bulan bisa hafal satu teks? Belum, cuma sebagian. Oh, belum. Tak kira langsung. Belum. Satu bagian. Banyak. Iya. Jadi nah, sudah membaca bacaan biasanya juga. Nah, itu dari mana kok enggak ding, itu udah diulang tadi ya. MC bahasa Jawa. Nah, kalau ada nggak kekeliruan? Ya pastinya ada. Nah, kalau pas Mas Febri keliru dalam katakan MC itu kadang apa namanya langsung nggak ingat apa bagaimana? Iya. Langsung ingat Kan ini salah. bawa ini kan
bawa tadi, catatan. Jadi susunan acara gitu ya. Nanti yang mau sambutan siapa kan sudah ada. Biasanya kan Iya. salah dalam penyebutan nama itu. Nanti ya mohon maaf diulang kembali namanya siapa. Oke. Oh. Nah, terus kan terkadang juga nge-MC bahasa Jawa kan yo apa ya Mas? Istilah itu ya aku ngomong ya. Yo nek dibilang susah ya susah, nek dibilang anu. Nah, cara Mas Febri untuk menghafal semua tag, terus kemudian ketika ada job itu dia langsung dihafal di sini apa gimana sih? Ya sebagian sudah dihafal. Sebagian udah dihafal. Karena sebagian juga belum, kan ya bawa buku tadi. Bila sewaktu-waktu lupa kan sudah ada tagnya. Seperti itu. Dan cara menghafal itu kalau saya sendiri itu kalau mau tidur itu pakai headset dengerin ya, gitu. Tidak mau tidur kayak gitu. Mau tidur pakai headset. Dengerin rekaman sendiri itu. Tak kira langsung tidur. pengantar tidur gitu loh. Biasanya kan kayak gitu loh. Dengerin wayang kadang ya wayang sing munir harus turun. Seperti itu ya. Nah, terus bagaimana sih Mas kalau menyikapi job ketika turun di masa pandemi ini? Ya, banyak bersyukur mungkin ya. Iyalah, kita mau bisa berbuat apa? Yeah. Kan sudah keadaan toh. Kita tidak bisa memaksakan. Nek job turun ya. Tapi meskipun job turun tapi tetap bekerja di Hela kan Mas. Iya, Mas ya. Berarti MC dan juga ngerawit masih jalan. Kalau ada yang mengajar. Oke, terus ini awal mula belajarnya MC itu dari siapa? Dari tadi. Dari Tombi tadi. Tombi ya. Nah, tipsnya Mas. Tips apa ya? Bagaimana belajar nge-MC untuk mungkin pemula-pemula? Yang penting berani dulu. Pertama berani. Berani. Kalau sudah ada mental berani, nanti tinggal belajar. Belajar dengan cara tadi ya. Iya. Bisa kursus. Bisa. Kalau misalkan nggak kursus, bisa YouTube, bisa nonton YouTube juga. Kalau tidak itu, misal ada hajatan, bisa merekam MC itu tadi. Bisa ngerekam. Berarti bahasanya memang sudah menjadi pakem Mas kalau MC itu. Ya sebenarnya kalau pakemnya juga ada, cuman kan zaman sekarang ini yang penting para tamu itu mengerti apa yang kita bicarakan. Mengerti maksud juga gitu. Jadi luar biasa lah ya teman-teman semuanya. Kalau misalkan teman-teman mau pemula, kalau mau belajar MC tadi yang dibicarakan pertama adalah berani dulu. Berani ini orang wani apa gelut ataupun apa berani untuk berbicara di depan umum kayak gitu. Nah, kan ini kan berani kan banyak orang yang apa ya Mas? Wah, aku ki wedi nek kleru. Takut kalau salah. Nah, kan belajar itu dari kesalahan. Nggih, belajar dari kesalahan itu. Dan nanti kan setelah berani terus maju ada kesalahan kan kita mau bertanya sih bener kepiye to? Carane kepiye to kan. Nah, kadang kan orang mikirnya kalau apa ya Mas? Kayak canggung gitu loh Mas. Pakai kalau bahasa Jawane. Itu tuh gimana cara untuk mengantisipasi hal tersebut supaya kita misalkan salah itu kita langsung nanya gitu. Enggak usah sungkan-sungkan. Maksudnya gimana? Gini. Maksudnya tuh gini. Kan kita belajar ya. Ini salah kan wajar gitu ya. Namanya juga masih belajar. Nah, terus kemudian orang-orang kan biasanya setelah salah itu kan bertanya itu sungkan. Mau tanya itu sungkan. Nah, kalau ada beraninya itu tadi ada berani bertanya juga kan. Berarti harus berani tampil bertanya itu untuk menjadi seorang MC seperti itu. Iya. Ini nih dari untuk pemuda-pemuda yang pengen nge-MC
Ini tadi Mas Febri menyatakan seperti itu. Jadi bisa lah untuk dipelajari ya. Bisa lah, bisa. Bisa. Siapa tahu MC ning tahlilan juga. Ya awalnya kan dari situ dulu. Oh, Banyak. biar kecil. Dari hal kecil ke hal yang besar. Nah, ini kan ilmunya Mas Febri kan di Karawitan dapat, di MC juga dapat, gitu kan. Terus bagaimana hal yang pengen dicapai untuk saat ini apa? Dari kedua ilmu itu, Mas? Ya untuk saat ini masih sebenarnya fokusnya ke MC itu tadi. Tetap fokus ke MC. Oh, Terus yang seni, yang Karawitannya juga tetap ya tetap jalan jalan. dengan catatan tadi loh. Karena saya ngejak. Dan yang ngejak ya dilakoni. Nah, gitu. Meskipun ya jauh juga ya Mas ya. Tapi ya nggak apa-apa, itu resikonya. Jadi ya seniman ya kayak gitu. Nah, untuk suka dukanya menjadi seorang pengrawit dan juga seorang MC itu suka dukanya gimana, Mas? Ya sukanya itu dulu. bisa memperbanyak teman Pas seduluran gitu. Iso weruh ngendi-ngendi. Dolan dibayar ki ya wong seni Nih mau. iya, dolan dibayar. Nek turu dibayar urung. Dolan dibayar ya, terus Kalau dukanya ya apa ya? Semisal perjalanan jauh kayak gitu, nanti kan kondisi awak juga kurang fit kayak gitu. Yeah. Semacam kayak gitu. Kalau sama MC juga seperti itu. Iya, hampir sama. Hampir sama. Cuman kan kalau di MC sendiri datang itu langsung dimanggakan. Monggo benar seperti orang terhormat kayak gitu. Terhormat. Oh. Nah, untuk Mas, apa namanya? Supaya itu kalau MC berkaitan dengan suara nggak sih, Mas? Iya. Tetap harus ada suara juga. Iya dong. Nah, cara mengolah vokal MC, Mas? Dan sebenarnya kan saya sudah dapat di SMK dulu Olah vokal yang apa ya? Gending itu ya. Kan dapat mencopat juga. Mencopat juga apa ya kayak dandang gula juga. Nah, Seperti iya, itu ya. Nah iya. Kan tinggal mengembangkan di dunia MC itu tadi. Cuma kan kalau MC bahasa Jawa kan lebih eden. Kalau orang-orang MC biasanya kan ada bassnya gitu. agak bassnya. Kadang kan geleger suaranya dan kitanya itu kayak kelihatannya enak juga didengar. Dan itu juga berkaitan dengan sound system sebenarnya. Empuke mikir bareng. Kalau kita olah vokal suara sudah bagus tapi sound systemnya tidak mendukung kan sama saja. Berarti sound system dan juga suara juga pengaruh. Pengaruh. Jadi raming suara tok nih ya sound system. Nah, ini untuk pelaku sound system. Iya, terus nek ngolah tadi dasarnya dari SMKI tadi kan. Nah, kalau untuk pemula sendiri, Mas. Pemula sendiri biasanya olah vokal A I U E O gitu. Kalau Itu nada tinggi apa? Yang penting mangap dulu. Mangap. Mangap sendiri. A I U E O kayak gitu. Enggak sampai iya dia. Enggak. Yang vokal itu, selalu vokal. Ini kalau sampai ya mau belajar membaca. Iya. Itu jadi tadi apa, Mas? Belajar mangap sih dan juga olah vokal A I U E O tadi. Ada vokalnya. Oke, terus yang vokal kan banyak ya sebenarnya yang di anu kan banyak ya. Maksudnya dari suara juga, bahasa juga. Nah, gitu ya, Mas. Nah, apa ya? Nek suara kalau itu bisa nek kalau suara kecil, Mas, kan kadang suara orang kan berbeda-beda. Ada yang enggak suaranya tuh memang serak-serak atau gimana. Itu bisa enggak untuk belajar MC? Bisa. Tetap bisa. Dengan catatan isbatan mangap sih mau. Iya. Kan apa yang penting kan bisa menguasai suasana itu tadi. Nah, suara juga penting, tapi kan kalau keadaan seperti itu kan nggak apa-apa. Oke, ini menarik ya tadi bincangnya udah. Ini kan mungkin teman-teman pengen tahu ya.
contoh MC ya. Ini Mas Febri akan ya nggak kerebatan nggak MC ya paling beberapa kalimat gitu. Iya, untuk pembukanya saja ya. Ya, dulu pembukanya silakan. Biar teman-teman yang nonton juga, oh. Ya, biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk MC Pembukaan MC manten. manten. Ini MC manten bukan tahlilan ya. MC manten ini. Lumin tuning pudyastawa Gusti ingkang maha mirah mugi tansah karentahna dumateng kula panjenengan sami ing kalenggan menika dumugi salajengipun. Seperti itu. Ya. Nah, itu kalau dibahasakan Indonesia artinya seperti apa? Ya, segala puji Bagi bagi Allah. Allah, Iya. semoga tercurah kepada kita semua di hari ini dan seterusnya kayak gitu. Luar biasa. MC ngundangnya bisa menerjemah ini. Sesuai MC nganggo bahasa Inggris. Siapa tahu ya kan perkembangannya. Oke Mas, untuk terakhir kali pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman supaya nggak malu dengan budaya kita dan intinya supaya nggak malu dengan budaya kita dan tadi yang sama yang tips-tips MC bisa di Mas. Nah, yang penting untuk teman-teman semua itu jangan malu belajar dengan budaya kita sendiri. Kalau bukan kita yang melestarikan, mau siapa lagi? Gitu kan. Pokoknya ya ayo bareng-bareng kita lestarikan budaya kita. Nanti kalau sampai orang luar yang lebih mahir daripada kita dan kita sendiri tidak bisa, anak cucu kita mau gimana? Wong orang kita sendiri tidak bisa bermain gamelan atau mengerti instrumen gamelan itu sendiri. Terus yang untuk bidang MC Mas. Ya, untuk bidang MC belajarlah, karena untuk generasi muda saat ini dalam Master of Ceremony juga minatnya kurang. Belajar itu tidak ada batasan umur kok. Belajar dan terus belajar. Intinya itu luar biasa teman-teman. Udah bisa ibaratnya menyimpulkan tadi yang kita bincang-bincangkan ya Mas Febri ya mengenai tadi. Oke, jadi pokoknya jangan malu untuk untuk belajar tentunya juga belajar dari budaya kita sendiri dulu. Jadi jangan sampai pada akhirnya nanti orang-orang luar yang menguasai budaya kita. Jadi malah kita nanti akan merasa malu sendiri. Ibaratnya kita punya kaos atau baju tapi kalau kita kalau dipakai oleh orang lain kan rasanya gimana gitu ya. Contoh kecil seperti itu teman-teman, dan juga tadi tips-tips dari MC itu bisa disimak tadi Mas Febri sudah bicarakan. Pertama modalnya kendel atau kendel membentuk mental dulu. Yang kedua adalah waton mangap. Yang penting A I U E O C ya, jadi lancarkan dulu. Penting cuma itu sih ya Mas ya. Tipsnya cuma itu. Nah, bagi teman-teman semuanya mungkin ini penutupnya. Mudah-mudahan Mas Febri, terima kasih untuk Mas Febri sudah meluangkan waktunya ya dari sini, dari Bakulan sampai ke Sewon di Monogiri Barat malam-malam gitu kan. Ini sangat luar biasa dan semoga nge-MC dan juga ngerawitnya tetap berjalan lancar. Amin. Dan mudah-mudahan pandemi dan COVID-19 ini segera berakhir. Dan semoga karirnya dilancarke dan terutama endang rabi. Oke, bagi teman-teman semuanya yang misalkan ini dirasa memang kalian suka, silahkan kalian like. Kalau misalkan kalian paling lebih suka lagi, silahkan kalian subscribe. Kalau misalkan kalian kurang dalam bincang-bincang tadi, silahkan kalian bisa menuliskan di kolom komentar yang sudah ada tentunya. Mungkin itu dari saya di channel Tok Tok TV, tentunya di bincang-bincang santai bersama Mas Febri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.